Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam syahdu buat para pecinta Tosan Aji di bumi Nuswantoro ini. Menguak Kaweru Pusoko Kepraboning Awak. Pada kesempatan kali ini, kita bahas tentang suatu kaweru ilmu kejawen yang sinengker dan disembunyikan. Kaweru ini, konon tataran penyempurnaan ngelmu kanuragan, kadipian, dan jaya kawijayan. Dengan menguasai ilmu ini berarti menguasai segala pusaka yang ada di muka bumi. Ilmu ini dahulu diajarkan secara turun-temurun, dikuasai kalangan Brahmana, Resi, dan Kesatria. Ilmu ini juga diwariskan pada beberapa tokoh, hingga diturunkan dan dikuasai oleh empu pembuat keris pusaka di zaman kuno. Dengan keilmuan ini, bisa diaplikasikan guna menciptakan dan menyelarasan unsur keris buatannya pada pemesannya. Namun keilmuan ini, tetap menjadi kaweru sinengker yang hanya diturunkan pada murid atau pewarisnya. Memang membahas hal seperti ini, sangat menarik bosku. Yang belum subscribe jangan lupa klik subscribe dan like di klik tombol jempolnya, jika menyukai tayangan ini. Juga monggo jika mau share disebarkan agar teman yang lain juga mengetahuinya. Inilah syahdunya Sinau Bareng. Kembali pada pembahasan Kaweru Pusoko Kepraboning Awak. Keilmuan ini sebenarnya cukup panjang jika dikupas, tetapi kita bahas intinya saja. Pusaka bisa diartikan senjata, Kepraboning diartikan rajanya atau kekuatan terbesarnya, dan awak diartikan tubuh kita. Jadi yang dimaksud Pusoko Kepraboning Awak adalah sebuah senjata ampuh yang bersumber atau keluar dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Tak heran ilmu sinengker ini, banyak diburu dan dicari banyak orang. Banyak orang main ilmu cipta rasa, mengisi hodam, dan lain sebagainya, dengan rekaan mengopi paste menyamakan kaweruh kuno ini. Ilmu ini dari narasumber Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat, memiliki 7 tahapan, 7 kunci pambuko, 7 pemahaman serat tubuh, 7 pengolahan pamanunggalan, dan 7 pemanfaatan, hal ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Adapun tekniknya, lelakunya dan mantranya, beliau tidak beberkan, sebab sebatas edukasi saja. Ini hanya diajarkan khusus murid beliau juga ahli waris keturunan beliau. Jika asal dibeberkan, dikhawatirkan penyalahgunaan ilmu, cenderung dilakukan di zaman sekarang ini. Jadi siapa yang memiliki keilmuan ini, tutur beliau alam yang menyeleksinya, siapa yang ketiban pulungnya, itu pun hanya untuk murid beliau. Jadi terkait ngelmu Pusoko Kepraboning Awak itu pemanfaatan energi pusaka secara fisik dan metafisik, yang sebenarnya sudah ada di dalam tubuh setiap orang, itu merupakan anugerah ilahi. Cuma orang tidak menyadari dan tidak bisa membuka tirai takdir misterinya, sebab tidak menguasai kunci keilmuannya. Zaman sekarang, orang lebih cenderung belajar dengan Mbah Google, ngumpulin clipping ilmu dari berbagai sumber, walau itu sumber yang tidak jelas nasab terah keilmuannya. Jika orang cerdas daripada belajar dari primbon, lebih baik belajar dari yang nulis primbon, itu cara cerdas. Sebab tidak mungkin buku itu bisa diserap secara gamblang. Demikian juga terkait agama sekalipun, juga wajib harus belajar dengan guru, agar tidak sesat pemahaman dan tidak salah menafsirkan kitab sucinya. Memang mengupas keilmuan begitu syahdunya, apalagi tukar kaweruh langsung dengan ahlinya. Pusoko Kepraboning Awak biar sesuai pemahaman dan pengetahuan masing-masing, tetapi yang sinengker sebatas sebagai wawasan saja. Bersama Omah Keris Salatiga kita sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kaweruh agar mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Omah Keris Salatiga. Rahayu. Omah Keris Salatiga, buka Google, ketik Omah Keris Salatiga akan menemukan alamat galerinya. Kontak 082135135007.